kering kerjaan gak? Pernah. Sepanjang lu berkarir 30 tahun ini. Pernah Mel, semua orang gue liatin kerja. Kok semua orang kerja, kenapa gue enggak? Ada momen-momen gue gak ada kerjaan kayak kemarin gitu. Desember, event gue cuma 2 loh Mel. Masa Bu Bek? Sumpah, nangis seharian deh, sampai bengkak mata gue. Pernah ada momen gak tahun keberapa Bu Bek yang almost give up on this marriage? Ada. Ibu gue bilang, jangan pernah meninggalkan rumah. Ya, kalau lo benar-benar atau lo tidak benar-benar siap untuk tidak kembali ke rumah itu. Pernah lo kabur dari rumah? Salah satu idola anak-anak 90-an dan kayaknya nggak perlu gue di podcast kali ini panjang ngobrol. Kenapa? Karena pasti dia banyak panjang ngobrol. Dan konon kabarnya banyak sekali wisdom dan hal-hal yang fun yang bisa didapetin dari seorang Becky Tumeu. Anak Perth. Thank you Mel. Thank you for Tour coming guide, ya. Tour guide pada saat gue kemarin liburan di Perth, Becky Tumeu jadi anak Perth side. Oke, jalan. Oke, kesini. Oke, gitu. Untung kan dikasih tahu mesti ke Rottnest Island. Bener, walaupun Fun, mabuk kan? ya Say. Mabuk ya. Mabuk, nggak apa-apa, aman. By the way, ini obrolan sedikit karena kemarin aku tuh pas kemarin sama family Christmas holiday ke Perth, jumpa sama Bu Bek di sana. Iya. Bu Bek ini banyak sekali yang request karena kan gue itu banyak mengangkat juga artis-artis 90-an. Iya dong, anak-anak 90-an yang tetap masih bisa jadul bertahan. Ya, jadul. Tapi masih bisa bertahan karirnya. Amin. Karena kan Pastor Jeffrey pernah bilang tuh, untuk mencapai satu titik kesuksesan itu dibutuhkan popularitas, kemampuan. Tapi untuk bisa mempertahankan dibutuhkan karakter. Betul. Mampus. Setuju. Iya kan? Betul. Oke, jadi lu itu start your career itu tahun berapa kali? Oke, pastinya kayaknya waktu itu mulai tahun 1991. Apa sih awalnya? Jadi awalnya lucu nih Mel sebenarnya. Coba dipersingkat aja ya ceritanya. Kenapa panjang ya, Bo? Jadi waktu dulu gue kan sekolahnya tuh di sekolah Katolik ya, Santa Ursula. Nah dari Santa Ursula itu waktu itu gue tuh SMP Mel, SMP SMA gitu. Santa Ursula selalu bikin program tahunan. Nah waktu itu dalam rangka Tahun Papan Internasional, gue kan anak paduan suara. Jadi gue tuh terpilih sebagai salah satu solis. Penyanyi solo. Ya di acara tersebut Tahun Papan Internasional. Nah, suster kepala sekolah gue almarhum, Suster Francisco, itu tuh kalau bikin apa-apa nggak pernah nanggung. Jadi dia selalu pakai orang-orang untuk mendampingi orang-orang hebat. Disitulah pertama kali gue ketemu sama yang namanya James F. Sunda. Wah, gila James F. Sunda. Legend. Lagunya apa? Lilin-lilin kecil. Astaga. Itu semuanya James F. Sunda. Nah, jadi dari situ pertemuan itu Mel, singkat cerita, James F. Sunda tuh akhirnya bikinin gue grup trio cewek bertiga. Sebenarnya kekeluargaan banget sih Mel. Jadi ada Becky yang satu-satunya orang luar, satunya itu adalah adiknya James, satunya lagi itu adalah adik kekasihnya James pada momen itu. Dibikinlah kita namanya trio Jala-Jala. Makanya kalau orang yang tahu suka ganggu, suka godain gini. Bob, trio Jala-Jala apaan tuh? Jala-Jala itu Jakarta Lawang. Karena 2 orang di Jakarta, 1 di Lawang. Taman Lawang kah? Bukan. Lawang di Jawa, Nek. Oh alah. Nah gitu. Jadi sorry, lu tuh started your career tuh sebetulnya sebagai penyanyi. Nyanyi trio. Trionya tuh kayak Banana Rama gitu. Memang kita tuh bukan. Banana Rama. Oh iya bener, Banana Rama sama Wilson Phillips. Itu ininya namanya pattern awalnya tuh. Betul. Nah, jadi dari situ kemudian berkembang. Gue kan kuliah masuk jurusan bahasa Inggris, FKIP. Tapi dari situ gue tuh sering kali suruh mewakili Atmajaya waktu itu untuk ikut lomba debat, ikut lomba pidato bahasa Inggris. Wow. Jadi dari modal itu, kenapa nggak nikah sama bule sekalian saya? Bisa debat langsung. Memang secara kurang praktis. Capek debat bahasa Inggris. Capung. Nah,
Jadi dari situ Mel, nyokap gue waktu itu bilang, Bek, kamu tuh lancar ngomong dan lain-lain. Kenapa kamu enggak ngelamar jadi presenter televisi? Waktu itu TV swasta pertama di Indonesia baru launching RCTI. Nah, ngelamar lu? Ngirim surat lamaran. Wow. Tapi ternyata surat lamaran itu ditangkepnya sama bagian produksi sinetron. Wow. Jadi waktu itu bener-bener gue tuh Mel waktu itu main sinetron, boleh dibilang sinetron pertama series yang bukan TVRI punya ya. Apa tuh? Judulnya Dunia Dara. Ada Dian Tami, ada Wanda Tumandu, gitu. Almarhumah kan? Almarhumah. Iya. Jadi itu tuh ya awalnya. Nah dari situ gara-gara gue udah terjun ke televisi, gue suka diundang ngisi acara di radio, Prambors. Oh, jadi bukan kebalik ya Kak Bek? Karena kan biasanya kalau orang radio dulu sebagai kayak stepping stone, baru ke TV. Lu mah kebalik ya? Iya. Nah tapi it turn out dunia radio ini menjadi dunia yang paling gue cintai gitu loh. Iya. Jadi waktu gue dipanggil suka jadi tamu, nah satu hari gue dipanggil sama station director deh waktu itu ya. Siapa tuh kalau ingat nggak? Mas Chandra Novriadi. Astaga. Ya station director. Terus Mas Chandra bilang, Bek, gue tertarik loh. Kamu tertarik nggak katanya gitu jadi penyiar Prambors? Terus gue bilang emang saya bisa Mas. Soalnya buat gue tuh jadi penyiar radio Prambors tuh kayak wow banget gitu loh. Nah terus dia bilang bisa Bek, saya tuh ngeliat kamu tuh ada lah gitu ya talentanya. Kau mau nggak? Tertarik nggak? Nah udah tuh gue inget banget. Di akhir tahun 1991 Say. Kepala 19 ya Say. 1991 itu tuh gue ikutin semua persyaratan. Gue tes IQ, gue tes aptitude test ya. What is aptitude test? Ini tes apakah tes kepribadian? Attitude. Aptitude. Wow. Gitu. Perlu tuh sebetulnya. Ke psikolog nih. Wow. Nah, jadi abis itu itu lulus ikut training 3 bulan loh, Bo. Iya. 3 bulan training, 3 bulan siaran tanpa ngomong, Yes. ya. Nah, abis itu udah deh. Dari sanalah akhirnya dari radio, terus jadi ke televisi, acara-acara off air, sampai dengan sekarang. Tapi berarti kalau boleh sum up karirnya Becky Tumewu itu sudah berapa puluh tahun sekarang? Berarti kalau dari tahun 92 deh kita katakan ya, kan 91. Ya hitung aja, sekarang 2025. Aduh coba dong, gue agak kurang pinter tuh berita. Gue baru berharap sama berapa tuh? 30. Dia berharap sama gue. 30-an? Iya. 34 tahun? Iya. More or less 34 tahun. 34 Gila, tahun. Gila Kalau kan? Kalau kasih karunia Tuhan apa tuh namanya? Amin. Masih nge-MC walaupun udah pakai kacamata. Kacamata. Tapi gue liat Ayu Dewi udah mulai ngikut kacamata. Makasih ya para MC wanita udah mulai mau berani pakai kacamata. Karena dulu hanya MC laki dong. Karena kan mengurangi katanya bulu mata nggak kelihatan. Iya. Kata Ari Kirana gini. Kak Bek, thank you so much for opening the door, kata gitu. Iya. Membukakan pintu untuk MC perempuan pakai kacamata. Padahal tahu nggak kenapa gue pakai kacamata? Nggak kelihatan. Bukan. Kenapa? Karena sebenarnya kacamata yang gue pakai sekarang itu tidak ada fungsinya loh. Masa? Yang bentuknya kayak gini? Iya. Karena apa Mel? Karena kan gue habis operasi retina. Oh iya. Gue belum bisa pakai bulu mata. Nih kayak sekarang kan sebenarnya makeupnya oke. Cuman kan kurang bulu mata kan nih. Nah kalau gue pakai kacamata, coba gue pinjem kacamata lo. Oh iya. Coba. Kalau gue pakai kacamata gini, nih kan kayak gue di panggung, kan langsung udah nggak kelihatan. Iya kan. Nah sebenarnya itu. Nah cuman kata orang-orang, wah fashion statement Bu Bek. Ya iya deh. Tapi gue beneran kacamata lo ini. Emang barusan buruk. Sebelum pening gue lepas. Oke, Bu Bek, apa yang bisa membuat Bu Bek gini? MC sekarang masih jalan. Iya. Puji Tuhan gue lihat MC-nya masih rame. Masih, di tengah hajaran sekarang MC baru juga banyak gitu ya kan. MC yang siapa sih MC wanita senior tuh yang 11-12 sampai Becky Tumewu siapa? Indi Barens. Enggak.
Ini batas nggak? Enggak, karena Masa? dari segi usia dan dari segi mulainya ya itu tuh Indi, Sarah, semuanya itu setelah gue, Mel. Jadi lu tuh lebih senior ya? Betul, Iya, gue tuh iya, dari iya. sisi mulai duluan, Iya. ya gue jauh gitu. Oke. Nah, lu tahu nggak sebenarnya siapa yang berbarengan sama gue? Kalau laki sih I assume Dado Parus ya. Tidak. Siapa? Dado pun junior gue. Ferdi Hasan. Di bawah gue. Masa? Benar. Sebenarnya yang sama gue bareng tuh Aryono ya. Arifin sih, tapi udah Nah, Aryono Arifin senior gue. Walaupun dia lebih muda dari gue, tapi kan dia udah duluan. nggak aktif lagi di Iya, Indonesia. iya betul. Iya, iya, nah iya. sebenarnya gue tuh berbarengan sama Ulfa Duyanti. Oh ya Allah Mbak Sumpah, Ulfa. Ulfa. Sempet gue DM beberapa kali tuh mau ngajakin Iya. podcast juga. Nah setelah Iya, Ulfa nggak lama nih yang lebih muda juga dari gue, Tamara Geraldine. Tamara Geraldine, iya. Sudah jadi ibu gembala dia. Kemudian ada Sarah Sehan. betul. Jadi dulu itu waktu kita zaman-zaman ya MC gitu ya, bawain acara, ada kebersamaannya dan Iya. lain-lain. Ya itu nggak jauh-jauh ya. Ulfa, ada Tamara Geraldine kemudian ya Sarah Sehan berikutnya. Jadi gitu. sekarang yang kesisa di angkatannya Bubek, yang barengan Bubek tuh siapa yang masih berkarir aktif? Siapa ya? Kalau laki tuh Farhan, Nico iya. Siahaan. Tapi semua udah go to politik ya? Nah betul, Iya. betul. Jadi memang susah sih Mel kalau nyari yang seangkatan gue siapa ya gitu Iya, yang masih iya. ada. Iya. Yang ada tuh ya memang kayak penyanyi-penyanyi Iya. gitu-gitu ada. Mama Ute tuh angkatan lo gak sih? Bukan, Mama Ute Atas. lebih di atas. Kalau penyanyi angkatan Bubek siapa? Tunggu ya. Yang masih aktif ya? Krisdayanti. Krisdayanti. Ya, Titi masih DJ kan aktif. senior. Karena Iya, ada iya. beberapa kali, tahu nggak waktu gue yang trio jala-jala itu, Rosa masih kecil banget. Astaga. Gue ngelihat lagi Rosa kecilnya. Dari kecil Rosa tuh kalau nyanyi, ekspresif banget. Udah emang talenta gitu ya. Betul, luar biasa Oke. tuh. Apa yang bikin Bubek masih kepake nge-MC dan ibaratnya dalam dunia sebagai pengajar Oke. jangka panjang karena dibilang muda banget juga udah enggak. Iya. Sedangkan kan ibaratnya ini kan cake yang kue yang segini-segini aja dari dulu. Betul. Tapi kompetisinya semakin banyak sekarang. Benar. Oke, gini Mel dan teman-teman ya, kata kuncinya satu, profesional. Artinya define tuh profesional. Nah, itu dia. Profesionalisme untuk setiap orang di dalam setiap bidang yang berbeda, pasti profesionalisme yang diperlukan itu juga beda-beda. Betul. Tapi profesionalisme yang dasar ya. Satu, ketepatan waktu. Betul. Iya, punctuality. Ya, Iya. ketepatan waktu, kemudian penepatan janji. Ketepatan waktu dengan penepatan janji itu tuh ya 11-12 lah. Tetapi ya penepatan janji antara lain apa yang pernah kita janjiin, yang kita tawarkan itu harus kita deliver dong. Gimana, Bu, Dengan misalnya? baik. Iya. Jadi misalnya kalau mereka misalnya nih, lo mau make gue, gue bispak ya bisa dipakai. MC ya, say. Kalau lo mau make gue nih, Iya. misalnya untuk suatu acara, oke, Becky kita berharap tuh kepengen acaranya begini ya. Oke. Kalau gue udah bilang oke, nah itu yang gue deliver. Jadi jangan kemudian gue delivernya beda. Iya, iya, iya. Iya dong. Oke. Kalau gue udah menjanjikan oke, nanti gue akan stay sampai misalnya after party. Iya, iya. Nggak biasanya gue stay sampai after party. Iya, iya. Tapi kalau gue janjikan yes, ya udah yes. You mean it ya? Iya, Oke. pasti gitu. Jadi rasanya itu tuh adalah sesuatu yang gue selalu pertahankan, Mel. Nah, jadi ketepatan waktu, Iya. gue tuh ya sama manajemen gue ya, udah nggak bisa Mel datang telat, Kenapa, Kak? deg-degan. Oh iya, iya. Jadi betul, kayak mendingan gue yang nunggu deh, Iya, jengkel-jengkel iya. gue nunggu, tapi Iya. mendingan gue tunggu daripada gue ditungguin orang. apalagi kalau bayaran gede tuh. Nah, Makanya double tuh. nah, iya kan? Iya, iya. Nah, kan kalau kerja udah deg-degan nggak enak. Iya, iya, iya. Iya Apalagi lo kan? harus bawain acara kan. Betul, Iya, betul. oke. Nah, jadi gue akan selalu datang tepat waktu. Kalau diperlukan gladi resik, ayo gladi resik. Tapi ya, kalau lo udah minta gue gladi resik, gue datang sesuai dengan permintaan lo. Jangan sampai lo nggak gladi resik ya Oh, sama gue. karena kadang-kadang tiba-tiba mundur nggak Iya. jadi. Oh, I jadi see. ya Iya, dan iya. lo nggak bisa kayak lo tuh misalnya minta gue, Becky datangnya jam 10, acara jam berapa? Jam 1. Kok jam 10 pagi Lumayan tuh, amat? Oh ada gini. Iya. Gue datang jam 10. Bener ya? Oh. Jadi
I will give my professionalism to the max, and I expect you to do the same thing. Iya, oke. Gitu. Tunggu lagi, satu lagi. Tambah lagi. Sama profesionalisme gue adalah dari penampilan, Mel. Ini menarik nih. Coba gimana? Jadi kalau buat gue, don't get me wrong ya, teman-teman. Penampilan bukan segala-galanya. Tetapi untuk bidang-bidang tertentu, penampilanlah yang tidak bisa kita pungkiri yang akan membukakan begitu banyak pintu kesempatan untuk kita. Betul. Gitu loh. Jadi dan penampilan, gue itu kan juga ngajar komunikasi, public speaking ya. Penampilan itu, Mel, adalah bentuk respect, penghargaan kita bukan hanya kepada diri sendiri loh, tapi juga kepada orang-orang lain yang berhadapan sama kita, gitu. Betul. Nah, jadi kalau gue udah mempelajari, Mel, bidang industri ini, ya. Menurut 30 gue, tahun nih ya. betul. Menurut gue, biar bagaimanapun, pasar di Indonesia masih suka dengan penampilan yang baik. Betul. Gitu loh. Yang keindahan dia masih suka, dia masih perlu eye candy. Betul. You have to be eye candy gitu loh. Lo harus menarik. Talenta apapun gitu. Betul. Talenta luar biasa. Professionalism Tetapi kalau lo tidak berpenampilan dan lo tidak menjaga penampilan lo, orang tuh akan gini, ngapain gue bayar dia mahal-mahal? Kenapa dia nggak dandan dikit yang bener kek apa kok kelihatan murahan sekali ya dandanannya? Ada, Mel. Ada, Nah, jadi itu juga. Jadi kalau gue ditanya ya, Mel, Bek, sampai kapan lo mau nge-MC? Jawaban gue adalah karena gue mencintai pekerjaan ini ya. Gue menikmati keberadaan gue di atas panggung. Gue menikmati sukacita yang dirasakan oleh klien-klien gue, memberikan sukacita juga buat gue. Jadi gue cuma bilang gini, gue akan tetap bekerja selama gue diinginkan. Right. Ya, selama demand masih ada, betul. Back to Mewu still gonna be on hadir. stage. Nah, gue tahu kapan demand ini selalu ada. Waktu gue masih bisa berpenampilan baik. Makanya gue menjaga penampilan gue dengan berolahraga, dengan melakukan perawatan yang tidak berlebihan, tapi tetap tepat gitu, tetap bisa menampilkan diri gue yang masih oke, gitu. Di usianya ya. Benar, sesuai dengan usianya, gitu loh. Juga ya, Say. Juga bukan lagi gitu. Dan gue percaya. Coba, Mel, kalau gue nggak olahraga, gue nggak fit. Lu kan juga olahragaan kan? Setengah mati, Syai. Coba, Mel, kalau kita nggak kayak gini olahraga, mana kuat sih, Mel? Kita naik turun tangga dengan haken yang segitunya. Gue pernah loh, gue tuh jadi gue tuh ada di satu event, ada anak kecil, sama lu juga deh. Bertahun-tahun yang lalu, kita tuh ada satu acara sama Rian Ibram. Kita bertiga bawain acara, ya kan, amal. Acara amal. Terus kan ada anak kecil tuh, gue interview anak kecil, gue jongkok, gue berdiri sendiri loh, nggak pakai dibantu. Plus nggak keliengan, Say. Nggak keliengan, Say. Nah, jadi itu sih, itu yang menurut gue tuh harus dijaga sebagai bagian dari profesionalisme kita, yang harus mengandalkan juga penampilan yang baik. You like it or not, emang itu reality checknya seperti itu. Makanya gue paling kesel, paling gatel ya Kak, kalau misalnya ada performer, let's just say as a general performer, yang begitu di panggung gitu, maaf banget. Kalau kukunya nggak rapi, mendingan memang nggak usah pakai kutek sama sekali. Benar. Ini bocel-bocel Kak. Betul. Kan lu tahu, ini mau tampil ya. Kan lu tahu besoknya lu akan dibayar amount of money. Terus udah gitu misalnya roknya pendek, tapi bulu kakinya mungkin misalnya kurang rapi. Nggak tahu. Iya. Tapi gue ngerti banget. Gue ngerti banget. Orang performer, kuku kaki itu juga penting banget. Benar, betul. Benar nggak sih Kak? Iya. Jadi memang harus proper secara keseluruhan. Sampai Mel, kalau kata gue mah ya, sampai ibarat kuping gitu, jangan sampai berminyak kuping ampun. Benar. Jadi kuku, aduh apa sih nih ya, gue aja punya loh beberapa kuteks yang gampang banget. Gue tuh nggak bakat, Mel, pakai yang nempel-nempel. Betul. Tapi kalau kuteks kayak gini kan, kalau dari jauh kan cantik. Orang kelihatan kok, lo pakai cincin berlian segede-gede biji mata lo aja. Kalau kuku lo jelong, nggak ada, nggak jadi gitu. Bener. Emang performer tuh you like it or
or not emang orang tuh bayar Becky Tumewu karena pengen lihat ya Becky bawain acara dan juga emang Benar. lo bilang eye candy-nya harus dipuaskan. Betul. Gitu loh. Apalagi ya Mel ya, kalau lu tahu atau orang tahu bayaran lu gede. Betul. Gitu. Udah dibayar gede. Ya dong. Mani-pedi aja masa nggak bisa sih gatel gitu ya kan. Kayak gitulah. Yes. Ya. Pernah kering kerjaan nggak? Pernah. Sepanjang lu berkarir 30 tahun ini? Pernah Mel, Pernah. banyak aspeknya. Ada satu, kerjaan ya waktu pandemi sih itu udah Iyalah. di luar inilah kontrol ya, di luar kontrol kita. Tapi sebenarnya semuanya juga di luar kontrol kita. Karena di industri kita ini Mel, ada X factor yang walaupun kayak kita hebat, kita dikatakan jagoan, senior dan lain-lain, ya kalau lagi nggak rezekinya ya enggak gitu. Bener ya? Yes. Nah, tapi kalau gue tuh percaya bahwa rezeki itu udah ada yang ngatur. Jadi sampai acara pun udah kayaknya udah milik gue banget, ternyata batal, jatuh ke orang lain, itu pun gue ikhlas. Gue tuh udah tahu pasti ada sesuatu yang Tuhan sudah rancang di balik semua yang ada nih. Iya, karena kita udah tanggal udah oke, udah apa. Tahunnya nggak jadi Mbak berubah konsep padahal ternyata MC-nya yang lain. Betul. Itu lo udah bisa ikhlas tuh. Oh, ikhlas banget. Gue ada satu momen ya, Mel, gue juga bingung. Semua orang gue liatin kerja. Kok semua orang kerja? Kenapa gue enggak? Masa? Bukan lagi. Becky tuh. Ada weekend ya. Padahal itu tanggal bagus untuk nikah. Kenapa gue enggak MC gitu ya? MC wedding kan gitu. Iya. Lu tahu apa? Anak gue ambil raport. ART gue kena demam berdarah. Emang Tuhan. Coba lu bayangin kalau hari itu gue pun harus. Jadi hari itu bener-bener gue nganter pembantu gue, ART gue, masuk rumah sakit, gue urusin dan lain-lain. Kemudian gue tinggal sesaat, gue ambil raport anak gue, lihat performance, balik lagi. Jadi gue udah pikir, memang Tuhan udah punya rancangan yang sempurna kok gitu. Dalam arti manusia boleh kecewa, tapi setelah dipikir-pikir, wah untung juga ya. Banyak tuh gitu. Oh iya. Bener. Kayak kemarin ya. Gue retina mata copot dong. Lepas, mesti operasi. Lu tahu nggak? 2 minggu gue harus beristirahat setelah operasi itu. Itu adalah 2 minggu yang sudah gue alokasikan untuk pergi ke Perth. Wow. Anak gue graduation. Astaga. Ya. Tapi gue setelah gue pikir-pikir, ini Tuhan luar biasa ya. Gak ada loh yang ngeganggu dari segi kerjaan. Gak ada yang terganggu gitu maksudnya. Karena apa? Memang dua minggu itu harus rest ya. Gue emang gak nerima kerjaan. Karena itu adalah jadwal gue di Perth sama anak gue. Gitu. Ya kecewanya cuman gue nangis seharian deh sampai bengkak mata gue. Karena apa? Masa gue gak bisa dateng graduation anak gue gitu. Tapi abis 2 minggu kerjaan bertubi-tubi. Artinya apa? Artinya kan kalau gue tunda lagi, yang gue harus hadapi kemudian kerjaan yang punya tanggung jawab yang bukan gue bilang graduation anak gue itu nggak penting ya, tapi itu juga penting. Tapi kan tidak ada sangkut pautnya dengan gue harus bayar penalti, gue harus bertanggung jawab. Betul. Ngecewain orang, klien dan segala macam. Jadi ya percaya aja deh sama timingnya Tuhan. Kalau gue sih gitu. Nah, nggak ada kerjaan juga walaupun ada momen-momen gue nggak ada kerjaan kayak kemarin gitu. Desember, event gue cuma 2 loh. Masa Bu Bek? Sumpah. Tapi gue nggak masalah gitu. Masih jalan-jalan ke Perth? Nah, itu. Jadi gue tuh peak season lagi. Nah, ya, jadi gue tuh gue cuma 2 nih di awal. Ya udah, gue ambil kesempatan, gue pergi sama suami gue. Ke Jepang sama suami lama. Iya, gue pergi ke Perth, jumpa lo dan lain-lain ya. Sekarang aja deh, gue boncos bayarin kartu kredit, sama gue juga pas balik ke Perth langsung kencangkan ikat pinggang. Benar. Tapi gitu. Gini, gue memang benar-benar pekerjaan sebagai seorang public figure, seorang entertainer, itu tuh benar-benar pekerjaan yang aku sering share sama teman-teman di sini, sama tim aku Kak, bahwa emang kita tuh pekerjaan yang resikonya tinggi banget, betul, tinggi stres, karena kan tidak ada sekuritas. Benar.
kepastian, tidak ada kepastian Paling kayak orang susah ngantor. kan kalau minta pinjaman ke bank ya. Iya kan gitu. Kepastian orang ngantor kan ya lu tahu gaji lu berapa, lu tahu ngerti. Dapat fasilitas, Yes, kesehatan betul. dan lain-lain. Kalau kita kan kepastiannya hanya dalam janji Tuhan ya. Betul. Betul. Dan kita mesti usahakan sendiri, upayakan sendiri. Upayakan sendiri Betul. nih. Nah, pada saat masa menunggu misalnya lagi nggak ada pekerjaan, Iya. apa yang Bu Bek lakukan? Kan nggak mungkin maksudnya cuma pasif apa ngangengong main handphone scroll sosial media. Bahkan bisa jadi kepahitan ngeliat Iya. orang lain bekerja, Betul. kita lagi nggak kerja. Betul. Dalam masa penungguan Tuhan kasih berkat rezeki, Bu Bek biasanya ngapain? Gue nikmatin, Mel. Bisa tuh nikmatin. Iya. Sekarang sih bisa loh. Tanpa bitter heart ya. Nggak ada. Maksudnya kadang-kadang sih gue tanya Patty, Pat, kok kita gak ada kerjaan sih? Iya, iya. Gila kali. Semua kerja loh. Gue bilang gitu. Ini Iya. mesti kita nih. Gitu. Ada juga yang beberapa Ada, kayak pasti. misalnya gini. Oh mestinya ini lu sih. Cuman kayaknya gak masuk budgetnya. Iya, Atau iya. ini mestinya lu. Tapi kemudian Iya. begini. Ya udah deh nek. Gitu. Nah kalau dulu. Tapi bertanya tuh pasti ada. Iya, iya. Very human Pertanyaan. ya. Yes of Iya, course. iya. Pertanyaan yang timbul tuh adalah loh kok ini ya loh, kok itu ya. Nah tapi kemudian gue belajar untuk menikmatinya. Dan gue belajar untuk mempergunakan momen-momen itu. Jadi gue udah tahu nih, kalau gue sama Patty, my manager ini ya, kita lagi nggak banyak kerja nih. Ya udah yuk kita bongkar materi public speaking kita yuk. That's good. Gitu loh. Yuk kita ini yuk. Yuk kita edit yuk foto-foto sama video yang belum kita post. Gue banyak banget, Bo. Yang Oh, lu tuh belum gak gue langsung post. tayang instan ya? Orangnya agak-agak ini, apa namanya, pengennya Iya. sempurna. Iya, Tapi iya. kemudian saking kepinginnya perfect tuh, jadi Let post terus ya. Iya. Iya. Kayak jadi gue gini, aduh pengantin yang itu kita belum post loh. Pengantin Iya. apa gue catet Mel, Astaga. sampai gue catet. Aduh yang ini. Jadi maaf aja nih ya kalau tiba-tiba bertubi-tubi postingan gue gitu kan. Itu karena kepending sebenarnya. Abis gimana Mel kalau lagi musim rame? Iya, dong. nggak sempet Hari ya. ini udah ini belum ke post, besokannya udah event yang lain, Iya, belum ke iya. post gitu. Nah jadi sekarang gue belajar untuk menikmati, kemudian mempergunakan momen-momen kosong itu untuk gue mencoba untuk lebih pintar gitu, belajar lagi, ngorek-ngorek lagi materi-materi gue gitu, apa yang kurang, Oke. memperhatikan dan mempelajari evaluasi yang masuk gitu. Iya. Sebagai MC, Bu Bek kan udah berpuluh Tahun tadi ya? naik panggung apa segala macam, masih mengevaluasi kualitas sebagai seorang master of ceremony. Oh masih banget dan itu harus. Nih ya, gue ingetin nih sama semuanya yang bergerak di bidang industri Iya. hiburan ya. Mau lo adalah penyanyi, Iya. mau lo adalah MC, mau lo adalah komedian, Iya. lo penari, apa aja deh, lo pelaksana Iya. ya, pelaksana acara sebagai organizer. Lo tidak boleh meninggalkan yang namanya evaluasi. Pun tidak masuk dari orang yang menjadi klien lo, Iya. lo sendiri harus mengevaluasi Iya. dari tim lo sendiri gitu loh. Jadi what do you think about yang tadi? Dan lo harus bisa cukup terbuka dan gak boleh baper Iya, untuk menerima masukan. Bisa aja Mel tadi itu kayaknya begini loh. Bisa jadi Iya. ya orang-orang di manajemen lo yang ngomong kayak gue Iya. tuh selalu gue tanya Patty, gue tanya Mita, what do you think gitu. Oh tadi sih menurut gue lu bagusnya di sini. Cuman tadi kayaknya ada bagian yang kepanjangan ya. Iya bener, gue juga ngerasa begitu. Nah itu tuh bisa jadi bahan Iya. pertimbangan kita untuk mempersiapkan diri kita lebih baik di depan. Next event. Depannya. Oke. Nah, Bu Bek kan sekarang itu kan banyak orang yang akhirnya berpindah kepada digital, social media. Iya. Bu Bek kan banyak artis ataupun public figure yang ibaratnya sudah berkecimpung lama tapi masih Iya. konvensional. Iya. Ya. Iya. Tapi ada juga yang sanggup untuk bisa langsung bergerak secara cepat gitu. Iya. Karena perubahannya kan gila ya sekarang. Iya. Tiba-tiba TikTok lah, tiba-tiba inilah. Benar. Kita baru belajar TikTok, udah ada lagi yang baru Iya, gitu. iya. Seberapa besar willingness-nya Bu Bek untuk bisa mau selalu up to date? Oke. Kalau gue ditanya ya Mel, kalau posisi gue di mana antara yang digital savvy Iya, iya. dengan yang masih konvensional, gue Iya. kayaknya di tengah-tengah deh. Tengah-tengah Mel. ya, Bu Bek, ya. Karena apa? Sebenarnya
bahkan sampai saat ini gue tuh masih mencari, gue kan suka cerita sama lo ya. Gue tuh sedang mencari platform atau sedang memikirkan bagaimana gue bisa menetapkan platform yang tepat untuk gue tuh berbagi. Jadi banyak kan yang melihat media sosial ini sebagai apa ya, kayak platform untuk menampilkan diri, untuk narsis-narsisan. Tapi sebenarnya kalau buat gue bukan hanya itu loh, karena sebenarnya lo menampilkan diri karena you want to share something, bener nggak? Betul ya. Walaupun hanya you want to share happiness or fun thing or things to laugh about gitu ya. Tapi ada yang lo mau share gitu. Nah, jadi sebetulnya gue tuh masih lagi maju mundur untuk gue pengen deh mengaktifkan platform TikTok gue. Tapi gue lagi cari-cari apa ya gitu loh. Jadi yaitu sementara gue masih sangat familiar dan sangat fasih menggunakan Instagram. Tapi gue kepengen gitu untuk mengaktifkan TikTok gue gitu. Cuman masih mikir-mikir, ya ampun, tau gak sih Mel, kemarin aja kan banyak ya orang nanya tentang mata gue nih, tentang retina. Udah dong, gue ke Perth kemarin itu karena gue lagi sendiri, gue tuh mencoba untuk membuat video gitu tentang pengalaman retina mata gue lepas gitu kan. Iya, itu harus cerita lu tuh. Kayak gue angkat rahim. Udah ada loh Mel. Iya kan? Gue post. Ntar deh, mudah-mudahan ya. Ntar keburu mata lo udah ganti kontak lens lagi, udah ganti apa lagi. Iya loh. Harus bubek langsung. Aduh, gimana tuh? Nah yang ini gue mesti belajar sama lo. Iya, memang harus satset. Kayak gue waktu zaman COVID, ya akhirnya gue bikin video, bikin apa segala macam, ya ibaratnya jadi bisa jadi konten. COVID kan keluar uang banyak bubek, tapi in the same time bisa dapat banyak produk yang placement. Terus angkat rahim juga begitu gitu. Emang harus satset sih bubek. Iya, tapi Mel, gue mau menyampaikan ya, salut lo gue sama orang-orang seperti lo yang gercep. Aduh Mel, udah gitu gue tuh salut banget ya sama yang you call it influencer gitu. Karena buat gue, orang tuh jangan pikir influencer tuh kerjaan gampang loh. Karena menurut gue ya, Mel, kalau suami lo nggak mendukung, anak-anak lo juga enggak, susah banget. Gue tahu sih cerita tentang anak-anak lo dan lain-lain. Tapi kalau cuman ini susah lah. Gue tahu itu susah. Gue tahu itu sulit. Itu kolektif sih sebenarnya. Benar. Karena kalau suami lo gonggong, lo nggak akan bisa juga banyak bikin konten. Kayak waktu itu kan gue sama Irwan ya. Nah Mel, gue perhatiin Irwan suami gue itu nilainya tinggi loh di media sosial. Gue udah tahu tuh kalau ada dia aja banyak banget gitu yang perhatiin gitu, yang relate karena suami gue Judes, ya kan? Tapi orang malah jadi penasaran ya. Bener, gue posting dia berapa kali, abis itu tau dia, udah deh jangan posting lagi, udah deh. Don't overkill it. Coy lo overkill. Overkill katanya. Tapi, iya. Enggak, maksudnya memang enggak semua orang juga nyaman kan. Benar. Tapi jujur ya, konten suami istri tuh berat loh. Itu sih gue ngerti banget. Gue ngerti banget. Dulu ya tahun 2018 2018 gue inget banget. 2018 akhir tahun kita tuh liburan waktu itu ke Jepang. Banyak snow dan lain-lain gitu ya. Terus sebelum trip itu gue inget banget si Irwan bilang gini, Bek, lu pergunain tuh, dia bilang lu bikin konten-konten. Kayaknya kalau YouTuber tuh hebat-hebat lo Bek. Nanti bisa dimonetize apalah. Dia ngomong gitu. Ini Irwan ya, Mel. Irwan. Lu tahu gue keluar, waktu itu gue punya itu tuh apa? Tongsis. Gue gini-gini kan. Ini baru keluar. Aduh dingin banget, banyak saljunya. Laki gue itu, Bek, cepetan. Lama banget sih. Ya, udah gak jadi lagi deh tuh. Dia kan nggak, tapi emang menyebalkan berat loh. Apalagi konten daily vlog with family kalau lagi holiday. Itu berat cuy, gila loh. Belum kita mandi. Belum persiapan. Belum ribut, belum repot. Nah betul. Malah anak udah enak, udah gede-gede anak gue. Gitu dah. Ya kan Mel. Nah tapi gitu deh. Gue tahu ribetnya. Iya. Going to my next question. Jadi mudah-mudahan gue bisa mengaktifkan platform media sosial gue yang lain ya. Pesan gue sama Bu Bek adalah cepet jangan kerjain. kelamaan. Oh iya. Aduh. Agak lelet tawa. Enggak, because ini bukan cuma gue saying this ya. Karena kayak kemarin gue kan bilang sama Iwet. Karena gue liat lo di tempat Iwet kan. Terus gue bilang,
aku tuh nggak tahu Bubek diundang. Iya, Tapi aku iya. udah WhatsApp Bubek Iya, nanya. iya, betul. Berarti gue sama Iwa tuh punya pemikiran yang sama nih. Ngeliat lu Iya, iya, ada iya, value iya, bisa iya. di-share kan. Iya, 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 Kemudian gue iya. mengundang Bubek nih. Iya loh, kata Iwa gini. Iya loh, Bubek tuh banyak loh wisdom yang dia bisa share. Nah, berarti kan banyak orang yang melihat lu tuh sebagai source of something yang positif. Betul. Nah, sayang banget kalau Bubek nih nggak mempergunakan secara cepat saset-saset. Iya. Ya, diantaranya ya memang TikTok itu kan next level ya Bu. Iya, betul. Dan ini juga nanti animo juga akan macam-macam banget. Benar, Nggak benar. kayak Itu Instagram, juga kan. gue udah perhatiin. Bisa wow banget Betul, tuh. betul, Ya kan? betul. Gitu. Harus kuat mental ya, Harus Bo. lebih kuat mental. Iya, iya, gitu. iya, Karena iya, bener-bener ini tuh diversity-nya luar biasa. Iya, iya, gitu loh. iya. Cuma Iya. it is what it is. Kita tuh mak kepala 4, mama kepala berapa lu? 5? Gue 5. 5. Gila lu 5 ya. 5 gue tahun ini. 5. Yang bener lu, Bubek. Iya. Semua di sini bisa dipertahankan, tapi mata retina lepas. Ya, ini bahu udah kemarin ada sobek apalah. Gue pikir lu gocap loh. Ih, gue 55, kelahiran 70. Anjir lu beda. Gue mau going 44. Berarti lu bedanya lumayan lo sama gue. Lu 6 sama... Iya. Jauh juga. Pak, dulu kan kita pergi-pergi lu gue jagain. Udah bawaan. Wow. Iya. Gila hebat sih, maksudnya masih Bener. sehat, puji Amin, Tuhan. puji Tuhan banget. Oke, kenapa Ya. kenapa tidak atau sudah ada planning untuk facelift? Karena kan sekarang semua orang tuh operasi. Oke. Nah, ini nih ya. Oke, gini Mel. Gue tuh tidak anti operasi. Iya, iya. Oke. Operasi plastik surgery. Gue bahkan dari Iya. tahun berapa tuh Pep? 2005 ya. 2005 gue udah melakukan operasi dan gue tidak tutup-tutupi. Yaitu 2005 itu gue jadi ini loh brand ambassador Iya, ya iya. bedah plastik di Iya. Indonesia. betul. Betul ya? Orang masih takut tuh. Benar. Gue udah ngaku aja, gue melakukan breast augmentation Iya. atau pembesaran payudara. Iya. Kenapa? Karena gue tuh memang payudara gue kecil banget, Geng kecil trapes ya? dan kecil sebelah. Ya, geng rata, ya, geng Iya. ini kayak dinding, ya kayak dinding. Nah, terus abis gitu, gue udah lakukan tuh, dan banyak ya teman-teman. Iya. Artis yang kemudian gue kenalin nih, jadi gue kayak agennya gitu. Aduh, kalau gue sekarang lakukan yang sama, kayak waktu itu, Apalagi kayak lo kontenin. raya gue. Iya. Nah, tapi pada zaman itu kan beda ya. Nah, jadi waktu itu tuh gue udah melakukan. Tapi Mel, ternyata gue udah pelajari diri gue. Kalau itu udah di seputar muka, gue tuh tidak apa ya? Bukannya gue nggak mau dan emang gue nggak mau gitu. Karena menurut gue muka itu adalah karakter gue. Ini gue loh ya. Kalau orang lain mau melakukannya bebas. Iya, Gue tidak iya. kemudian lo tahu sendiri Iya, teman-teman iya, gue iya. di sekitar udah pada ngerjain, udah Karen pada iya, ngerjain. Dave iya. Bahkan Dave aja ya, dia tuh udah tahu kalau misalnya dia gini, Bek, gue tuh lagi kerja sama klinik ini. Ini ada perawatannya cocok banget buat lo. Dia udah tahu Mel. Oh. Bahwa gue tuh enggak suka yang disuntik-suntik, gue enggak tertarik-tarik. Masa, Bubek? Iya, enggak. Padahal operasi payudara ya? Iya. Wow. Nah, jadi kalau badan, Iya. apalagi payudara ini adalah sesuatu yang gue inginkan banget. Nah, gue lakukan, Iya. gitu. Dan efeknya itu membawa sukacita banget buat gue. Setiap pakai baju jadi lebih bagus ya? Benar, Iya, benar. iya, iya. Nah, tapi kalau muka, gue masih gini, gue facial aja. Iya. Yang gue lakukan itu adalah secara teratur, gue tuh laser treatment. Iya. Artinya nggak ngerasa sebutuh itu gitu Iya. ya? Oke. Banyak sih. Kalau dipikir-pikir juga ya, kalau dilihat juga ada kayak gini kan dia udah turun ya. Kalau mau ditarik gini juga bisa Iya, gitu iya, Mas ya. iya. Dan banyak loh Mel yang nawarin pengen pasti, endorse iya gue. kan? Tapi yang dokternya dari mana udah banyak banget. Tapi gue bilang kalau lo pengennya gue melakukan sesuatu to go under the knife, I'm not interested. Gue bukan sombong, beneran deh. Nggak congkak, nggak sombong. Tapi ini adalah pilihan gue karena buat gue masih ingin melakukannya secara tidak secara radikal, Iya. Dan gue masih
Iya, gue masih percaya bahwa dengan pemeliharaan yang Tepat lah ya. konsisten, Iya. gue masih bisa bertahan dengan kayak gini Oke, gitu. walaupun lo nggak tempted tuh ngelihat orang-orang yang sepantar KBK ya, yang udah pada facelift kan, karena itu kan ibaratnya aging itu kan tidak bisa dilawan ya. Betul. Kan pasti lebih kencang gitu. Betul. Nggak tempted tuh, nggak tergoda. Enggak, Mel. Oke, Gue berarti juga lo masih sama. nih ya, Ya. Mel ya, lu lihat mata gue. Teman-teman lihat mata aku ya, lihat mataku. Ini bukan Deddy Corbuzier. Tapi ya kalau lo lihat mata gue, sebenarnya kalau diginiin dikit kan cakep ya. Ini kan udah banyak banget Oh nih ya. iya, yang kulitnya turun kalau ya. diginiin Iya, kan iya, cakep iya. ya. Tapi apalagi sejak gue melakukan operasi retina, gue udah udah deh. Maksudnya retina mata gue lepas aja, gue melakukan operasi kan sampai ke dalam-dalam. Nah, gue tuh berpikir, aduh ntar kalau gue operasi lagi dan lain-lain. Nah, gue udah nggak mau ribet tuh. Lo malas ribet ininya. Males ribet. Abis operasinya. Betul. Iya sih, PR Betul. emang. Gue males ribet. Terus kalau kayak muka gitu, aduh I cannot imagine deh. Karena kan bakal dulu apa segala macam. Iya, dan gue merasa jadi gue bukan sekedar ya kalau dibilang Bek lu takut nggak prosesnya? Iya. Sebenarnya gue takut prosesnya, Iya. tapi gue percaya dokter-dokter ahli akan melakukannya dengan baik. Iya. Tapi juga gue takut akan hasilnya gitu. Bukan karena hasilnya akan jelek atau gimana, tetapi gue lebih kalau nanti hasilnya membuat gue berbeda dari gue yang biasanya gimana gitu. Nah itu yang masih belum bisa gue. Tapi kan lo sekarang lihat diri lo juga kayak masih happy dengan apa yang lo I'm lihat. very happy. That's why. I'm very happy. I know I get older, of course gitu ya. Who's not? Nah karena itu gue sadar Mel, kayak keluar rumah tuh memang minimal lipstick lah. Iya. Terus minimal kalau gue nggak mau pakai alis ya. Iya. Setidaknya gue pakein lah maskara alis gitu, jepit bulu mata, Oke, pupur-pupur lah, proper lah gitu. Tapi artinya gini, keputusan untuk operasi itu bukan karena tuntutan di sekitar, karena semua orang melakukannya, Oh, don't do lagi that. tren, No. and then lu jadi FOMO. Aduh, Jangan, itu jangan sampai. Itu aja gue melakukan operasi payudara gue dulu, itu bukan tuntutan siapa-siapa loh, atau tuntutan industri, enggak. Karena lu gemes aja ribet. I really wanted it for myself gitu. Tapi gue tetap seizin suami gue. Iya dong. Karena biar bagaimanapun dia adalah dia kan adalah pendamping hidup gue. Kalian penikmat. Ya juga Ya sih. juga sih. Tapi gini, gue akan bilang, gue waktu itu bilang sama dia, gue bilang gini, Wan, gue tuh mau melakukan hal ini. Ini adalah hal yang gue inginkan dari lama. Gue dapet nih sekarang dokternya yang gue percaya dan gue nyaman. Nah, kalau gue melakukannya, gue nggak akan tutupin, gue nggak akan bilang enggak, padahal iya. Jadi lu tahu ya, gue bilang kalau sampai gue ngaku, pasti kan orang-orang bakalan gangguin lo, apalagi temen-temen lo. Gue bilang gitu kan, istri dadanya baru nih, gimana gitu kan. Nah, lo keberatan gak dengan itu gitu? Jadi pertama Irwan hanya jawab satu, Bek, kalau ini akan membuat lo lebih happy, walaupun gue rasa nggak perlu, tapi kalau ini bikin lo lebih happy, just do it. Kayak Nike ya nih, just do it. Nah, tapi yang kalau tadi soal ngaku, udahlah, nggak usah dipikirin, gitu. Santai, orang mau ngomong apa, berarti. santai. Yang penting lo jangan sering-sering ngontenin muka dia. Overkill it. Overkill katanya. You're gonna overkill it. Overkill gitu. Iya. Next lagi lanjut, tadi udah ngobrolin Irwan. Kok bisa Bu Bek jadi menikah selama itu di tengah hajaran banyak sekali perceraian dalam dunia entertainment? Oke. Gue tahun ini akan merayakan ulang tahun perkawinan gue ke-26. Gue bilang gini. Apa rasanya Bu? Benar sekali kata-kata bijak yang mengatakan it's like a roaming in the park, in Jurassic Park. Jadi kayak jalan-jalan di taman, tapi tamannya taman Jurassic yang banyak. Kadang ada T-Rex. Ada T-Rex. Jadi kalau buat gue Mel, nggak semua kehidupan perkawinan gue juga lancar-lancar aja. Kalau orang yang sudah menikah lama, bahkan lo pun gue tahu gitu ya, pasti akan merasakan challenge di dalam kehidupan perkawinan. Netizen juga tahu. Ya kan? Makanya. Nah, jadi di hidup gue pun, cuman ya bisa jadi karena
apa ya? Kan kita juga nggak marah-marah di media sosial, nggak pernah bocor kemana-mana. Jadi overshare lah ya. Gitu, nggak overshare and overkill ya. Jadi kayaknya orang-orang ngelihat gue baik-baik aja ya, puji Tuhan lah ya. Kalau bisa jadi kalau ada campur tangan media atau apa, bisa jadi karena banyak Mel, yang gue lihat banyak pasangan di dunia entertainment yang jadi lebih kacau tuh karena campur tangan media juga gitu loh. Betul. Iya kan, lu nggak ngomong gitu, diberitain bagaimana kan yang namanya lagi panas sama panas gitu loh. Anyway, jadi kalau gue sama Irwan banyak Mel, di awal-awal banyak ketegangan. Di awal-awal banyak ketegangan. Karena apa? Ya namanya juga kita dua orang yang berbeda kan satu sama lain. Jadi ya lumrah lah banyak yang tegang-tegangnya gitu. Dan gue juga apa ya? Bukan Irwan itu kan bukan yang lovey-dovey mesra-mesra gitu, enggak. Gitu loh. Sementara gue orangnya romantis banget loh. Nah, jadi banyak ekspektasi gue yang akhirnya gue juga belajar untuk memanage. Mungkin bukan mungkin, pasti Irwan juga belajar memanage ekspektasi dia terhadap gue pun ya. Jadi gue juga tahu bahwa gue nggak sempurna. Nah itu harus ada tuh dasar-dasar pemikiran bahwa gue tahu lu tidak sempurna dan gue juga tahu gue nggak sempurna. Yuk kita bertumbuh bersama gitu. Dan kita nggak perlu bertumbuh untuk menjadi sempurna. Yang penting kita bisa saling lebih kenal aja. Nah itu yang terjadi. Banyak deh Mel. Gue ada momen-momen gue pernah post ya. Ada momen-momen gue tuh kayak ragu gitu. Lo tuh sebenarnya cinta gue nggak ya? Masa? Ada. Untuk seorang begitu Mewu tuh ya? Oh iya dong. Ada. Ya bisa jadi vice versa gitu. It's ya mungkin mutual. Irwan juga ngerasa begitu ya? Mungkin. Kayak lu kok kayak lu keluar melulu ya. Lu kok kayaknya enjoy life banget ya Beb. Gitu. Gue kan punya tuh grup temen-temen yang temen-temen cewek yang pergi-pergi ke tempat-tempat yang gue udah tanya Irwan dulu. Lu kira-kira berminat nggak pergi ke India? Enggak. Ya udah gue ke India ya sama teman-teman gue. Ya kan? Lu kira-kira Wan berminat nggak pergi ke Tibet? Ngapain gue ke Tibet? Ke Tibet sih mungkin masih mau ya. Ya kan? Oh ya udah ya gue ke Tibet ya. Ya kan? Ya mungkin di mata dia gila ya si Becky ya. Kayak enak amat nih, nggak inget-inget gue gitu. Bisa jadi, bisa enggak. Bisa tapi tapi sangat bisa dimengerti kalau ada momen-momen demikian. Nah, jadi pertengkaran, cemburu, ada Mel. Tapi sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak ada tuh cemburu, gitu-gitu tuh enggak ada. Biasanya pertengkaran yang terjadi itu karena lebih apa ya? Kalau gue suka nggak sabaran, dia tuh diem aja. Orangnya diem gitu. Enak dong Bu Bek, gak ribut jadi gak berantem. Silent treatment gila. Jadi kalau orang belum silent treatment dia udah silent treatment. Lu kenapa sih gitu. Nah mungkin buat Irwan juga gue tuh menyebalkannya. Ya bisa jadi ada kayak kok gue gak peduli amat. Gue kesibukan. Tapi bisa jadi kesibukan yang gue lakukan adalah ya ekspresi gue aja gitu. Daripada gue didiemin sama lu gitu kan. Iya kan, nanti ada momen-momen yang pas, ya udah, ya kita ngobrol. Tapi pernah ada momen nggak tahun keberapa Bu Bek sama dari Bu Bek deh gitu, yang almost give up on this marriage? Ada juga. Gue yakin dia pun begitu. Tapi emang dia nggak share ke media aja ya. Iyalah, ngapain? Gue pernah gini. Nah, sama satu Mel ya. Seemosi-emosinya kita. Kalau gue kan ya karena gue gue mewakili diri gue lah ya. Ibu gue tuh pernah memberikan nasihat yang menurut gue baik sekali. Pertama gini, ibu gue bilang jangan pernah meninggalkan rumah. Ya, kalau lo benar-benar atau lo tidak benar-benar siap untuk tidak kembali ke rumah itu. Lo ngerti nggak? Jadi jangan acting. Jangan acting, gue pergi nih. Iya, bawa koper apa balik lagi. Kalau nggak dicari, malu lo balik sendiri. Bener nggak? Iya kan? Ya, malu loh gitu. Kalau iya dijemput, baliklah. Kalau ya udah, lo maunya begini. Nah, kecuali gue benar-benar mau itu. Jadi selama gue bertengkar ya sama Irwan di dalam kehidupan perkawinan gue, tidak ada satupun dari kita berdua ini, dari kami berdua yang pernah sampai ninggalin rumah. Cabut dari rumah. Nggak. Oke. Ya, kalau penat ya pergi aja sebentar.
Iya. Tapi you have to come home. Iya. Karena ya kalau lu udah pergi dari rumah, artinya lu bener-bener mau pergi. Meninggalkan dan tidak kembali lagi. Pernah lo kabur dari rumah? Enggak. Sekesel-keselnya? Enggak. Kan tadi gue bilang, kecuali gue siap untuk benar-benar pergi. Nah, satu lagi. Repot, Bu, kalau gue pergi dari rumah, baju gue banyak. Baju gue gaun-gaun itu kan repot. Nanti kalau gue udah pergi misalnya, besok ada event. Iya. Iya kan? Gue harus balik gini, lagi. Mbak Mur gitu. Tolong dong siapin baju saya atau si Patty gitu. Pet lu ke rumah gue ya. Lu masuk ya ruangan baju gue. Ngapain urusan gitu. Ya. Jadi gak pernah. Gak pernah. Okay. Itu gak pernah. Tapi kalau memang ya kadang-kadang ada. Misalnya gini ya pemikiran gitu. Ya bisa jadi kalaupun pemikiran ini ada. Ngaku gak ngaku. Kalau gue sih ngaku aja. Gue kadang-kadang should I give up on this marriage gitu. Wow. Ya gak pernah sih. Kemudian terjadi karena apa selalu ada pemikiran berikutnya ya nggak bisa dong. Bertahan this demi is a anak-anak. commitment. This is a commitment dan tidak ada alasan yang cukup kuat untuk meninggalkan dia juga meninggalkan apa yang sudah gue bangun, janjikan gitu. Ya. Jadi kalau misalnya enggak pernah ada. Jadi cuma perasaan doang ya. Emosi itu emosi doang. Dan pikir-pikir lagi gak ada alasan terlalu kuat. Betul. Ya, puji Tuhan alhamdulillah. Betul. Ya. Kecuali ya lo tuh udah KDRT, lo udah ngalamin KDRT dia atau sama perempuan lain. Atau udah ada ya betul. Apa namanya apa tuh namanya? Perselingkuhan berulang gitu ya. Perselingkuhan berulang atau aduh benar-benar udah dia tidak membiayai ini kita. nggak ada lah gitu. Jadi kita masih bisa mempertahankan dan kita masih bisa membicarakannya gitu. Dan pada akhirnya sih menurut gue hubungan itu mengalami pertumbuhan ya. Iya betul, growing together ya. Betul. Jadi akhirnya ya kayak gue bilang gitu, berulang-ulang gue bilang. Makanya kemarin kenapa gue ke Jepang berduaan sama dia gitu. Itu ngapain? Ya senang-senang aja berdua. Gue bilang, kita jalan yuk. Kan nanti akhir tahun kita mau liburan sama anak-anak lengkap. Lo sama gue yuk, kita jalan aja. Gak usah banyak cincong, gak usah banyak rencana. We just go to Tokyo. Waktu itu karena Tokyo adalah tempat yang dia suka, gue juga suka. Ya as simple as kita mau bangun tidur. Gue bilang sama Irwan, lo mau bangun tidur, lo mau minum langsung minum highball ya. Ayo gitu. Highball whisky pakai bir, minuman Jepang, ya kan? Bebas deh pokoknya. Gue mau makan pancake, ya kan? Gue mau minum apa gitu, lo mau minum apa? Yuk, mari gitu. Jadi gue selalu bilang, anak-anak bakalan pergi nih. Pada akhirnya kita tinggal berduaan. Kalau cinta, gue udah bilang nih sama Irwan, kalau cinta ya Wan, udah pasti kita cinta satu sama lain. Kalau enggak, lo nggak ada di sini hari ini, gue nggak ada di sini hari ini. Sekian lamanya ya. Sekian lama, ya. Kalau cinta udah pasti nggak usah dipertanyakan. Tapi kalau suka, belum tentu nih lu suka sama gue. Dengan apa yang gue lakukan sama, gue juga kadang-kadang sebel gue sama lo, gitu kan? Nah, kita harus belajar untuk menyukai lagi satu sama lain, menjaga sukanya itu loh. Jadi you don't have to question about the love that we have, the love that we share, but let's try and learn to like each other better. Iya, karena kadang-kadang pada saat anak-anak cabut, anak-anak udah makin besar kayak Bube kan anak-anaknya udah teenager, udah kuliah segala macam kan. 24 dan 21. Nah, tinggal berduaan, it's hard to like each other. Atau sometimes we feel like strangers. Betul. Karena udah jarang connected berdua gitu kan. Mau ngapain dan itu memang harus diupayakan sih. Jadi ya kalau emang lagi capek ya nggak apa-apa, istirahat aja. Maksudnya lu mau ngapain sendiri, gue mau ngapain sendiri gitu kan. Lu mau nonton itu, ya udah gue nonton yang lain ya gitu kan. Atau lu lagi capek pengen baring-baringan, gue mau pergi bentar ya gitu kan. Ngopi sama Patty gitu. Atau apa gitu. Makanya sebagai perempuan juga kalau menurut gue penting sekali punya lingkungan pertemanan perempuan yang bisa mendukung, membuat kita lebih gembira, menjadi punya pikiran yang lebih positif. Karena kan suami gak selalu bikin gembira. Benar. Ya kan pasti ada gesekan. Dan itu adalah hidup, gak apa-apa. Iya. Itu bukan sesuatu yang gila masa sih suaminya gak bikin gembira. Lu coba aja dulu. Gitu. Jadi lu setuju gak dengan bertahan demi anak-anak? Kan banyak orang akhirnya hanging on the marriage karena bertahan demi anak-anak.
kalau bertahan demi anak-anak tapi bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi gini, gimana ya? This is quite tricky ya, Mel. Jangan hanya bertahan untuk anak-anak dan menjadikan diri kita tersiksa, karena pada akhirnya ya anak-anak tuh akan mengenali loh. Bahwa ibunya disiksa atau tersiksa atau bapaknya tersiksa atau they both actually are not happy gitu. And karena gue sering lihat gini nih, Mel, podcast anak sekarang, Gen Z nih, ada deh beberapa podcast yang gue bilang, lu tahu nggak? Bapak ibu gue nggak cerai loh, mereka stay together, tapi tiap hari berantem aja. Aduh, gue capek banget, gitu. Terus tuh anak sendiri bilang, mendingan mereka pisah aja deh. Gue udah lihat kok, waktu mereka nggak sama-sama, they become a better person. Nah kan sedih ya. Sedih sih kata gue. Toxic juga. Betul. Dan buat gue itu bukan sesuatu yang yang akhirnya baik untuk anak-anak ini. Lo tidak menciptakan lingkungan yang sehat untuk anak-anak lo. Jadi kalau lo bertahan, jadi gini. Oh, ini jawaban. Kalau lo mau bertahan untuk anak-anak, you have to work on your relationship together. Jadi lu tidak bertahan tapi hanya di luar, di permukaan. Supaya nggak cerai aja ya. Betul. Cuman untuk anak-anak lu lihat lu sama-sama masih gitu. You are not coming from a broken family, darling. No, gitu. Enggak. Tapi lu bertahan, dan untuk bertahan ini lu tuh bener-bener you try to work it out. Gitu. Bisa jadi lu bertahan kemudian lu gagal to work it out dan akhirnya memisahkan diri. Ya menurut gue tuh bukan sesuatu yang nggak boleh sih. Walaupun janji kita adalah sehidup semati ya. Tapi kalau sehidup sematinya membuat orang lain juga menderita di luar dari kita, ngapain gitu? Itu menurut gue ya. Ini personal, terutama pada momen sekarang. Ini personal opinion lu pribadi. Benar. Ya, gitu. Itu my personal opinion, seperti juga my personal opinion about plastic surgery. Jadi tiap orang bisa beda-beda. Betul. Oke. Kalau mau bubek bisa panjang, bisa banyak. Tapi kalau kepala 5 tuh seksnya gimana bubek? Kalau udah menikah 24 tahun tuh masih bergairah nggak seksnya? Maaf ya kalau untuk soal seks ini saya memilih untuk tidak membicarakannya. Biarlah menjadi simpanan. Overkill deh. Maaf ya Mel, aku tidak membicarakan soal seks. Ini terlalu pribadi. Boleh dong. Boleh dong. Itu kan hak setiap orang. Betul. Gue memancing bubek dia kepancing. Enggak kepancing. Karena kenapa menurut gue bubek nggak ngejawab? Karena saat lo menjawab sesuatu about sex, kan it's not only about you. It's about Irwan juga. Belum tentu Irwannya happy di share di podcast. Betul sekali. Tadi dia bercandain, seminggu berapa kali? Iya kan. Gini, Cie seminggu segini kali nih ya. Atau gini, Cie udah gak pernah lagi nih ya gitu. Kan dong biar dia happy. Biarlah itu menjadi rahasia kami. Manisnya biar kami aja yang mengecap. Termasuk pahit-pahitnya biar kami yang menelan ya. Pahit-pahit, manis-manis, udahlah gitu. Bener-bener. Oke, untuk menutup, what the best advice of marriage and life that you will give to both of your daughters? Dua nasihat tentang hidup dan pernikahan yang Bubek akan berikan kepada dua putrinya. Gini. Ini untuk semua yang masih single, walaupun punya pacar, tapi untuk modal ya kan ke depan. Kalau gue udah bilang ya Mel, untuk anak-anak gue, apalagi anak-anak gue nih perempuan-perempuan, oke? You don't settle for less. You don't settle for less. Jangan terlalu memaklumi dan hanya menerima. Udahlah gitu, udahlah gitu. Enggak. Kalau lo memang punya target tertentu, lo punya harapan tertentu, lo harus membicarakannya dengan pasangan lo ini, ya. Dan kalau lo bisa mendapatkannya, kenapa tidak? Gitu. Jadi jangan karena pasangan lo nggak bisa penuhin, oh ya udah deh, nggak apa-apa. And then you settle for only that, gitu. Ya, nggak apa-apa deh pasangan gue nggak kerja, toh gue kerja, nggak boleh. Ya, nggak apa-apa deh dia nggak
nggak sesuai dengan harapan gue, dia nggak semanis yang gue harapin gitu. Nggak boleh, lo harus kasih tahu. Lo tuh nggak bisa ya lebih manis sama gue, atau lo nggak bisa ya gini. Atau lo tuh kepinginnya dijemput. Ya, kalau kencan tuh dijemput seperti misalnya ya seperti yang lo lihat di roman movie gitu ya. Bukan ketemuan di tempat gitu ya. Film-film roman gitu. Ya lo kasih tahu lah. Kalau memang dia bilang, aduh so sorry Mel, gue tuh gak bisa jemput lo. Kenapa? Karena menurut gue tuh praktisnya tuh kita ketemu di tengah. Kalau gue jemput lo gini. It's not that I don't care enough for you. Or malah gue berpikir lo akan lama nunggu gue atau gimana. Ya kalau lo bisa terima ya. Tapi lo harus menyampaikannya. Gitu. Ya. Jadi itu tuh adalah pertama, you do not settle for less. Kedua, karena tidak salah untuk punya harapan yang tinggi. Bahkan untuk pasangan ataupun untuk relationship. Kedua, ini to start with ya. Kedua juga kalau buat gue tuh lo harus in a relationship mementingkan apa yang diinginkan atau membuat pasangan lo sukacita itu harus mutual. Gak bisa cuman satu pihak memikirkan kebahagiaan pihak yang satu. Tetapi itu harus mutual. Artinya, lo harus mendapatkan pasangan yang betul-betul memikirkan sukacita lo. Gak bisa sendirian ya. Gak bisa. Lo akan lelah. Sebenarnya dua itu aja sih. Kemudian hal yang lain lagi, kalau ini cari pasangan yang mau kerja. Yes, itu penting sih. Nggak perlu kalau buat gue ya Mel, apalagi gue seorang MC wedding ya. Gue melihat orang kaya nikah banyak banget, Mel. Bener. Ya, orang kaya luar biasa. Apakah anak-anak orang kaya pasti akan bisa kerja dan kemudian dan lain-lain? Bukan gue bilang enggak, tetapi bukan itu kuncinya. Tetapi orang yang mau kerja. Yang mau melakukan sesuatu karena dia bertanggung jawab, itu dia yang akan menjadi pasangan hidup yang lebih pas untuk lo. Gitu. Manis banget ya. Tiga itu aja tuh sum up. Thank you Bu Bek. Terima kasih. So much. Panjang umur, panjang karir. Amin. Dan jangan lupa TikToknya langsung diaktifkan. Sayang loh. Sayang loh. Kan aku inget banget. Jadi ntar masuk deh ya itu ya retina mata semua ya. ceritanya Lagi Bu Bek. cakep loh pas gue syuting tuh. Pernikahannya. Semua. Aku inget banget Pastor Jeffrey, pastor di gereja kita pernah bilang. Satu hal yang paling disesali orang itu adalah pada saat nanti. Kan semua orang akan kembali ya. Betul. Saat dikubur ada banyak idea, ada banyak mimpi, ada yang banyak rencana tersampaikan. yang tidak tersampaikan karena tarsok, ntar besok. So besok Bu Bek langsung punya TikTok Bu Bek, ya kan? TikTok pertama nanti adalah bagaimana cara membuka toilet di pesawat. Banyak yang nggak tahu loh nih. Pokoknya yang simple yang kepikiran di otak aja ya kan. Siap. Thank you so much Bu Bek. Terima kasih. Thank you. Udah panjang lebar dan banget loh diundang sama Mel. Sama-sama. And I'm so happy. Always learn something new, something interesting from Bu Bek. Terima kasih guys. Thank you so much. Terima kasih. Thank you for watching. Hopefully you guys learn something beautiful value from perjalanan seorang Ibu Becky to Mary. Bye guys. God bless you. Bye. Bye.